Kita harus bisa membedakan film yang dibuat di Manado dengan film Manado. Atau film yang dibuat di Sulawesi Utara dengan film Sulawesi Utara. Ini titik titik tolak ya, titik berangkat kita untuk keluar dari segala jebakan-jebakan, dari segala halangan-halangan, dari segala hambatan-hambatan. Yang saya harapkan bahwa ternyata ada orang tanda kutip nekat bikin film dengan pembiayaan sendiri ya, dan memang bikin ya kru-krunya semua dari Manado. Wah, ini dahsyat ya. Ketakutan masyarakat, kecemasan masyarakat itu kreator dari film Mariara itu mampu menangkap itu. Sekaligus di situ kekuatan terpendam dari bangsa Minahasa. Oh, pendeta muda, Kang. Apa yang kelihatan bukan isyarat. Di atas sana siapa Besabua dong? Kalau orang di kampung sini jai bilang tukang mbak ubah garis miring pandoti, Mariara. Pak, apa saya terlampau salah? Torangnya nggak salah. Buceknya usah takut. Dorang ada tuduh. Kenapa Papa ada baking betul-betul saya bina mati. Mariara. Terus kemabuk kuatmu. Mungkin juga ada yang nggak senang kita di sini. Saya kira film memang adalah sebuah media yang dari mata masuk ke persoalan psikologis yang serius dan bisa mengubah seseorang dengan cepat gitu. Film itu kita lihat ada aspek kultural ya, yang tidak bisa kita tinggalkan atau abaikan. Kultural, katakanlah kita secara kultural kita ada bisa bicara tentang edukasi atau pendidikan di sana gitu ya. Pokoknya apa yang tidak terbayangkan dalam kehidupan sehari-hari secara konkret di film itu kemudian bisa terlaksanakan. Film sebagai karya seni. Dan seni itu apa? Seni itu adalah lokomotif dari peradaban. Jadi lokomotif itu kereta api, itu dia paling depan, dia yang tarik seluruh. Manusia hidup, terhadap apapun dia berpikir, menilai, bertindak dan sebagainya, dia bertindak atas dasar 3 nilai dasar. Etika yang kebaikan, logika untuk hal yang kebenaran, estetika untuk yang keindahan. Estetika itu membungkus sekaligus. Itulah mengapa karya seni yang indah itu di dalamnya udah ada etika. Orang pulang katakanlah habis nonton bioskop dia menangis, ada tersentuh hal-hal etisnya gitu. Kemudian selalu dia menikmati logika-logika yang makin dalam, seperti katakanlah dialog-dialog yang berbobot
kalau di film gitu. Ya film itu kan pertumbuhannya sekitar tahun 30-an masih dalam bentuk film bisu. Dari film bisu kemudian ditiru secara secara kasar, dibikinlah semacam semacam siluet layar yang kemudian dipakai seperti dalam pakem wayang. Nah, itu juga sebetulnya film dalam pengertian sebagai siluet saja. Tetapi mutakhir ini film sudah menjadi suatu industri di mana film telah menggunakan perkembangan teknologi sebagai industri budaya atau industri kreatif. Dia harus tidak hanya menghasilkan fungsi apresiasi terhadap nilai atau kandungan dari film itu dari manapun asalnya, tetapi dia sebetulnya menghidupkan di dalam sinematik itu atau sinematografi itu adalah latar belakang dari seluruh faset kebudayaan yang ada di dunia. Jadi bermula sebetulnya dari diskusi-diskusi awal teman-teman seniman, pelaku kesenian dan kesusastraan di Sulawesi Utara melihat perkembangan perfilman di Sulawesi Utara yang mungkin kami bisa katakan agak stagnan. Sementara euforia untuk membuat film di Sulawesi Utara itu sangat tinggi. Jadi pada awal tahun 1990-an justru ada cita-cita besar dari sejumlah tokoh nasional waktu itu. Saya ingat persis, saya masih SMA dan membaca pemberitaan-pemberitaan di media massa tentang ada gagasan membuat sebuah film kolosal, yaitu film Benteng Moraya. Kendala pada saat itu menurut saya, menurut saya duit sudah ada, tapi sumber dayanya dan niat. Walaupun pada saat itu menurut saya 80% sumber daya diambil dari Jakarta. Sampai Deddy Miswar ikut bermain di sini, di Benteng Moraya pada masa itu. Ya. Jadi kita tidak punya sumber daya pada waktu itu. Padahal pada waktu itu banyak sekali aktor-aktor kita. Sutradaranya waktu itu adalah Nur Hadi dan pemain waktu itu dianggap sebagai ukung waktu itu adalah Ukung Teu, saya tahu adalah Remi Silado almarhum. Kemudian jadi Ukung Lonto waktu itu Deddy Miswar. Jadi dia sudah syuting sudah hampir 5 atau 10 scene dia bikin. Saya tidak tahu tiba-tiba terhambat film itu. Jadi selanjutnya kemudian ini menjadi semacam pendorong bagi kami agar supaya memang ada film, ada produksi film yang benar-benar diproduksi di Sulawesi Utara, di mana memang baik rumah produksi sinemanya maupun kru dan cast atau pemain berasal dari Sulawesi Utara. Ya sekitar tahun 2000-an ya, 2015 apa 2014 kalau tidak salah, muncul sebuah film yang di syuting, mengambil lokasi atau set syuting di Sulawesi Utara. Dan kemudian film itu sudah ditayangkan ketika itu. Dan produsernya berselang beberapa tahun kemudian mendatangi saya dan menawarkan untuk bekerja sama untuk memproduksi film tersebut. Ya, tapi karena ketika itu saya juga sudah sementara menggarap sebuah naskah untuk persiapan syuting film Cinta Selai Batik. Nah, disitulah awalnya saya bertemu dengan Bang Jeffrey Luntungan, yang selanjutnya kami berkolaborasi. Saya mengajak beliau untuk menggarap kerjasama pertama kami untuk menggarap film dokumenter musik Kolintang Kayu.
Dan setelah itu kami lanjut dan bersama Bang Jeff menggarap Cinta Selai Batik. Di film Cinta Selai Batik ini memang cukup menyedihkan. Karena film ini kemudian memang akhirnya juga kandas di tengah jalan, tidak selesai. Karena jujur kami bisa dikatakan terjebak di sebuah, ini agak sulit untuk dikatakan sebuah sistem yang dimana perfilman masih sangat bergantung pada rental alat, kurang lebih seperti itu. Ketika kita berusaha menuntaskan Cinta Selai Batik, kita pada di titik menerima bahwa itu belum akan tayang gitu. Jadi kita mencoba dengan ide baru, dengan film yang lebih kita kondisikan, memanfaatkan semua yang ada, termasuk orang-orang di Sulawesi Utara, pekerja seni. Jadi kita berusaha untuk menciptakan sesuatu dengan semaksimal mungkin dengan apa yang ada. Itu memang sangat sulit untuk sebuah film. Jadi sebelum praproduksi film Mariara, saya dipanggil oleh sutradara, juga ada teman yang lain, karena memang kami tidak dibekali dengan teori tentang teknis produksi film layar lebar. Jadi kami awalnya itu mempersiapkan diri dulu, baik dari peralatan, kami belajar tentang kamera, terus sampai dengan lighting dan alat-alat yang digunakan nanti di proses syuting. Jadi kami belajar secara mandiri, browsing di internet dan juga YouTube. Kurang lebih kira-kira itu selama 1 tahun kami mencari tahu segala tentang teknis kamera dan peralatan syuting. Hingga ketika kami sudah merasa cukup siap, sutradara langsung memutuskan untuk melanjutkan ke tahap praproduksi. Kami kemudian memberanikan diri untuk lanjut dengan film Mariara. Ya tentu dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada di Cinta Selai Batik. Dan di film Mariara benar-benar kami menggarap film ini sebagai film lokal atau film Sulawesi Utara. Yang baik kru, pemain, dan semua pelaku talent itu adalah dari Sulawesi Utara. Jadi saya betul-betul mengajak teman-teman seniman, teman-teman yang bergerak di dunia teater atau seni peran di Sulawesi Utara untuk bersama-sama berkolaborasi mengerjakan film Mariara ini. Suatu hari ketika saya baru tiba di Manado, baru saja tiba. Baru 1 hari tiba itu, tahun 2018. Lalu kemudian disodorkanlah kepada saya ide, tema dari dia untuk membuat film berikut sesudah Cinta Selai Batik itu. Judulnya memang disuruh kasih tahu, Mariara. Kita harus bisa membedakan film yang dibuat di Manado dengan film Manado. Atau film yang dibuat di Sulawesi Utara dengan film Sulawesi Utara. Kita harus punya definisi soal itu. Jadi kalau semua film yang dibuat di Manado dianggap film Manado, saya rasa konyol kita. Gitulah. Enggak. Bagi saya film seperti Mariara, proyek seperti itu yang bisa dibilang film Manado. Atau film Sulut. Film-film yang originally
khas dari Sulawesi Utara atau yang bisa menceritakan tentang asal-usul, legenda, legend atau hal-hal yang kira-kira membuat orang Sulawesi Utara paham bahwa oh ternyata dia memiliki ini, memiliki itu, memiliki karakter budaya itu memang belum kelihatan ya until now gitu. Jadi niat kami memang sudah benar-benar sangat kuat bahwa Sulut bukan saja menjadi tempat atau lokasi syuting film-film dari Jakarta, tapi Sulut harus benar-benar melahirkan film Sulut itu sendiri. Film Manado atau film Minasa atau film yang digarap dan dilahirkan dari rahim masyarakat komunitas lokal. Sulut punya modal sejarah dalam perfilman yang bisa dibanggakan. Ya kita bisa sebut Wimbo gitu dari tahun 670-an ya. Kemudian Frankie Roaring Pandey dan anak muda juga sekarang itu ada beberapa gitu ya. Juga aktor, wah kalau aktor tuh banyak juga. Ini sebenarnya membanggakan dan bisa kita teruskan ya untuk jadi satu modal besar untuk bikin film. Ya, dan kalau diturunkan tadi ke lokal ya bikinlah film ciri khas Manado, kebudayaan Manado yang bikin juga kru-krunya orang Manado. Sepanjang pengetahuan saya, perkembangan sejarah dunia perfilman Sulawesi Utara itu masih seumur jagung karena sekalipun sebenarnya potensi sumber daya manusia dari aspek perfilman yang berasal dari Sulawesi Utara itu sudah cukup banyak dikenal ya secara nasional. Tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan industri perfilmannya sendiri di Sulawesi Utara mungkin baru sekitar 15 tahun terakhir ini. Feldi Umbas dengan Gorango Production kemudian selama beberapa tahun belakangan terus berupaya bagaimana menghidupkan potensi yang luar biasa di tanah ini. Saya pikir ini stepping stone. Stepping stone sekaligus milestone. Jadi kenapa saya bilang stepping stone? Ini titik titik tolak ya, titik berangkat kita untuk keluar dari segala jebakan-jebakan, dari segala halangan-halangan, dari segala hambatan-hambatan. Jadi kita tinggal bagaimana potensi ini kita kolaborasikan. Dan saya kira Mariara kan sudah melakukan itu. Dalam hal ini almarhum Jeffrey Luntungan lah yang memang menjadi ya semacam partner in crime saya dan ya beliau sangat membantu, bukan hanya membantu dan menjadi tulang punggung atau pilar yang kuat bersama-sama untuk menggarap film itu. Jeffrey itu ya baik, dia suka bergaul, pokoknya dengan teman-teman di kantor, dimanapun dia masuk, dia baik. Dia ingin membaktikan, maksudnya dia ingin supaya ilmunya itu terpakai, berguna untuk, ya apalagi untuk Sulawesi Utara. Jadi dia ingin membangun perfilman di Sulawesi Utara melalui ya event produksi film ini. Saya kenal dengan almarhum Om Jeffrey Luntungan itu memang dari proyek sebelumnya itu film Kolintang Kayu, juga di proyek film Cinta Selai Batik, kemudian berlanjut di film Mariara ini. Karena memang kami baik hampir semua ya kru maupun pemain memang baru pertama kali memang terlibat dalam proses syuting film layar lebar. Jadi di tahap praproduksi itu kami sebetulnya memang diajarkan dulu oleh almarhum, diajarkan untuk bagaimana proses syuting layar lebar.
pokoknya semua detail-detail syuting, dari terus tugas dan tanggung jawab dari tiap departemen itu diajarkan secara detail di tahap praproduksi waktu itu. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga ya bagi saya yang memang tidak mengenyam pendidikan film, baik juga teman-teman. Saya cukup bangga karena memang saya merasa ilmu ini sangat berguna ya, sangat bernilai dan tidak mudah didapatkan di tempat yang lain. Jadi terus juga almarhum itu memang sangat tidak pelit lah untuk membagikan ilmunya. Saya merasa waktu itu kami kayak ini ya, kuliah film secara singkat, dan itu sangat seru. Di mata saya, sosok Bang Jeffrey ini seorang guru bagi saya. Karena banyak sekali pelajaran hal-hal yang berkaitan dengan dunia acting, dunia perfilman, itu banyak sekali saya dapati dari dia. Seperti itu. Jadi beliau juga seorang sahabat buat saya. Saya juga ada beberapa kali sering curhat ke dia, seperti itu. Sebenarnya saya memiliki sejumlah sinopsis atau skrip yang sudah saya garap seperti Permesta, ada juga Nakamura, ada beberapa termasuk Mariara. Dan kemudian yang saya pilih ketika itu adalah Mariara the Movie, karena skrip atau materi inilah yang menurut saya realistis dan cocok dengan kebutuhan penonton dan tentu relate dengan kehidupan sehari-hari yang ada di Sulawesi Utara itu sendiri. Karena itu saya mulai berkonsultasi dengan beberapa kawan dan tokoh senior seperti Mas Garin Nugroho, Om Tommy Awi, Bung Benny Matindas, dan salah satu teolog senior Sulawesi Utara, Pendeta Dr. Richard Siwu, juga Bung Denny Pinuntoan, dan masih beberapa banyak teman-teman yang lain untuk menguji seberapa valid, seberapa realistis dan relevan, termasuk logika-logika narasi film dalam naskah Mariara itu. Ya, titik inilah yang saya harapkan, bahwa ternyata ada orang tanda kutip nekat bikin film dengan pembiayaan sendiri ya, dan memang bikin ya kru-krunya semua dari Manado. Wah, ini dahsyat ya. Bisa dibilang ini satu terobosan besar munculnya film Mariara ini ya. Nah, ini saya tunggu karena saya juga terlibat ya, awal ya, memberi semangat lah gitu ya. Ya bisa juga memberi masukan 1-2 di skripnya itu. Ketakutan masyarakat, kecemasan masyarakat, itu kreator dari film Mariara itu mampu menangkap itu. Sekaligus di situ kekuatan terpendam dari bangsa Minahasa. Jadi ini berbicara tentang nilai, berbicara tentang sistem nilai yang ada. Bahwa kekayaan budaya kita dalam arti dengan mendekati selera genre film-film horor atau film-film yang bersifat mistik dan tahayul segala macam itu, atau mitos-mitos itu, ya saya kira Mariara memenuhi persyaratan seperti itu. Jadi film ini adalah politik kebudayaan. Jadi alat budaya untuk kita
memberitahu kepada masyarakat luas bahwa tradisi mitos, tradisi tahyul, tradisi horor di dalam tradisi Minahasa itu, ini perspektifnya, ini nilainya gitu, ini pesannya. Ada nilai-nilai spiritual di sana, ada juga nilai-nilai mungkin yang agak profan, yang mungkin tidak yang profan, yang sekuler di situ. Tapi semua itu tentu Ferdi bisa meramu itu dengan menghadirkan Mariara. Jadi saya kira penting kita memulai dari secara etimologisnya, yang kemudian orang kenal umum, terutama di masyarakat Minahasa dengan istilah Mariara. Nah, kata Mariara itu dari kata riara. Dalam bahasa Minahasa terutama Tontemboan, yang artinya racun. Nah, kata ini kemudian disebut dengan awalan mah misalnya, Mariara, maka dia menjadi aktivitas atau tindakan memberi racun. Justru dia kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan, dan itu sering menjadi teror dalam masyarakat karena sudah ada doktrin agama tertentu yang kemudian melebih-lebihkan itu dan kemudian menggeneralisir, sehingga semua orang yang misalnya bahkan ciri-ciri fisiknya di masyarakat itu identifikasi mata merah atau dia kalau dia sudah usur, entah dia yang kita sebut opa atau nenek hidup sendiri lalu kemudian masih dengan pakaian yang agak mengikuti tradisi, lalu masih menyendiri, lalu kemudian kedapatan dia masih sering membuat obat-obat yang kemudian dia sekarang obat herbal, tapi kita menyebutnya makatana. Di masyarakat akan mengatakan dia Mariara, padahal dia adalah seorang yang menyimpan wariskan pengetahuan keminahasaan. Jadi saya kira ada proses pergeseran, perubahan cara pandang itu. Jadi film Mariara ini memang saya niatkan atau maksudkan untuk menjadi lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong yang melibatkan banyak sekali seniman. Misalnya akan berkolaborasi dengan beberapa misalnya musisi, kemudian fashion design, bahkan untuk misalnya SFX atau special effect, prosthetic makeup dan sebagainya, termasuk set builder yang mengurus pertukangan, bahkan sampai dengan elektrik atau kelistrikan, semua itu harus berkolaborasi, dan dengan demikian Mariara akan menarik banyak sekali potensi-potensi yang bisa menjadi bagian dari industri perfilman. Memang awalnya saya mengira produksi film Mariara akan jauh lebih mudah dan tidak terlalu rumit, tanpa memperhitungkan kendala-kendala yang sama sekali sebenarnya agak di luar perhitungan saya, gitu, seperti masalah psikologi, masalah kerumitan-kerumitan yang ada di lokasi, konsumsi air bersih dan sebagainya. Ya itu di awal saya kurang memperhitungkan, karena yang saya temui atau pengalaman saya atau dapat saya katakan trauma pertama saya di mengerjakan film Cinta Selai Batik adalah persoalan peralatan, dan kemudian saya menyelesaikan persoalan itu. Jadi persoalan peralatan itu saya bereskan, tetapi saya melupakan bahwa persoalan SDM ini menjadi kendala utama, mengingat Mariara ini kan sebetulnya film pertama kita, film pertama yang ada di Sulawesi Utara dan dikerjakan oleh SDM human capital yang beberapa diantaranya, bukan beberapa, mungkin sebagian besar baru pertama kali ini mengerjakan sebuah karya film layar lebar atau karya film yang serius. Sehingga kemudian kendala-kendala yang mungkin biasa terjadi di lokasi syuting itu menjadi satu hal yang
agak rumit dan sulit untuk diatasi. Desa Pelita tuh desa yang bener-bener masih natural banget, alami banget. Sampai aspal pun belum ada. Dan kondisi rumah-rumahnya itu yang masih saya ingat itu kayak seperti saya waktu masih SD gitu. Jadi seneng banget bangun tidur tuh masih dengar suara-suara burung, pemandangannya juga tuh enak gitu karena dia tinggi jadi kayak ada kabut-kabut gitu. Kalau pagi, kalaupun mau maghrib gitu sore-sore tuh pokoknya luar biasa deh. Cuma ya memang waktu itu ada kendala air, kita sampai berbagi air gitu. Lucu banget itu. Bayangin kita 3 perempuan, saya, Mercy, Nova, itu mandi 1 loyang air yang kalau di Manado tuh nggak kepikiran itu bisa cukup, itu kita cukup-cukupin. Pokoknya mandi dulu, basahin. Tapi bisa gitu, tidur pun tidur seadanya gitu, gelaran sampai bawa kasur. Sesuatu yang tidak pernah kita dapat di Manado, kita dapat di sana gitu. Dan saya mikir ini masih ada yang begini gitu. Di hari keberapa itu terjadi lagi pertikaian antara desa yang di sebelah maupun desa yang lokasi yang kami ambil syuting yang di Goa itu. Itu tiba-tiba itu di luar ada suara-suara, ada makian, ada batu, ada samurai. Dan kami para pemain maupun kru yang ada di dalam goa itu tidak bisa kemana-mana. Saya pribadi, saya langsung mengambil tempat di dinding goa. Di dalam hati saya, Tuhan tolong kami. Agar supaya film ini dan proses pengambilan film ini boleh selesai dan tidak ada yang menjadi korban saat itu. Tapi puji Tuhan, situasi saat itu boleh terkendali dan disambung lagi pada besok hari. Terus terang besok hari itu saya pribadi di dalam hati sempat apakah saya harus melanjutkan film ini atau cukup sampai di sini. Entahkah saya mau diganti atau bagaimana, itu kurang terserah dari Pak Produser, dari Pak Sutradara. Karena saat saya melihat di lapangan, resikonya sangat. Hal pertama yang paling berat menurut saya adalah kendala fisik. Jadi sebagai makeup artist itu harus selalu standby di belakang kamera. Dan kendala yang utama itu menurut di bagian makeup itu mempertahankan continuity. Jadi pas makeup di take scene selanjutnya itu harus sama. Itu yang menurut saya lebih menantang dan cukup sulit. Ada part yang memang susah untuk dibuat, apalagi di bagian makeup, orang tetap berusaha mau kasih yang terbaik. Di Peduka juga ada. Jadi ada banyak sekali rekan-rekan yang mendahului torang. Jadi rekan saya yang sudah berpulang, Awan Mangundap, kalau mau bilang kedekatan, sangat dekat. Sosok almarhum itu kalau boleh tanya ke semua orang, dia itu sangat friendly, dia itu dekat dengan semua orang, dan dia juga telaten, kerja cepat. Jadi saat saya mengarahkan sesuatu, dia itu cepat tangkap sekali, dan dia dapat membangun suasana yang lebih enak di saat lokasi. Dinamika itu luar biasa, karena kru itu waktu di Pelita, itu orang mungkin ada sekitar 60 orang. Lebih banyak dari penduduk Pelita itu sendiri. Nah, bayangkan 60 orang ini dengan pola pikir masing-masing, sikapnya masing-masing, tindak dan sebagainya. Film Mariara buat saya sendiri banyak memberikan pelajaran bahwa dalam hidup itu apabila orang menemukan satu yang boleh dikatakan seperti jalan buntu, itu ternyata bukan jalan buntu, tetapi bagaimana alam kehidupan ini membelokkan torang perencana itu ke arah yang sesuai dengan soul atau sesuai dengan torang keinginan. Saya ingat banget ya, sebelum kita COVID, kita udah mulai Mariara kan, kita udah syuting, terus banyak sekali perdebatan-perdebatan yang tidak sedikit.
Saya sebagai orang yang berusaha memotivasi Pak Sutradara untuk bangkit terus dan percaya diri, confidence dengan apa yang ada itu bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi kalau kru-krunya pada tahu story Mariara itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tempat syutingnya benar-benar sangat nggak dibilang menyedihkan. Di sana sih indah, tetapi untuk menapaknya itu kita kayak memasang nyawa kita lebih banyak dari nyawa sendiri kan. Terus saya bisa membayangkan bagaimana Mariara di desa pelita. Ketika minum itu menjadi sangat berharga, ketika makanan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Di sana itu kita lumayan lama, bisa dikatakan lumayan lama dibandingkan lokasi-lokasi atau tempat-tempat syuting yang lainnya. Sehingga membuat kita para kru, para talent, itu bosan di sana, jauh dari tempat nongkrong, jauh dari keramaian, dan susah air, dan jalan yang rusak, sehingga membuat kita pernah ada dalam situasi dan kondisi yang ada yang sampai menyerah, ada yang sampai berpikir untuk berhenti melanjutkan syuting. Pada satu hari saya kaget dan kemudian memang ini seperti apa ya? Ini seperti petir menyambar di siang bolong. Saya saat itu bangunnya agak terlambat dan teman-teman sudah ada di set. Saya ingat persis di situ ada Bang Jeffrey Luntungan almarhum, ada Astrada, Bang Jeff dalam hal ini sebagai co-sutradara saya, dan lokasi set syutingnya sudah siap semuanya. Dan ketika mau call-in pemain, dalam hal ini salah satu pemeran utama, itu tidak ada. Lalu kemudian mereka mulai menghubungi melalui radio HT, dan di seberang sana kami mendapat informasi bahwa mereka tidak mau lagi melanjutkan syuting. Dan saya pikir mungkin hanya ada beberapa kendala, tetapi faktanya ternyata memang hari itu menjadi hari yang sulit saya lupakan karena akhirnya itu menandai bahwa ternyata film tidak sepermudah yang, atau mengerjakan sebuah film tidak semudah yang kita bayangkan. Hari itu saya lemas dan akhirnya saya di luar dari kendali saya, teman-teman semua banyak dan pergi meninggalkan lokasi syuting. Hari itu kami batal syuting dan untuk selanjutnya kurang lebih setahun lebih kami vakum. Ya itu lambang dari sebuah kelelahan yang tidak hanya di fisik ya, tetapi psikologi, mental itu. Yang dimana di hari pertama kita ke sana, kita masih enjoy, fun, happy. Tapi di saat hari ke-7, hampir 1 minggu di sana, itu saya merasakan sadar, mungkin saya sadar nggak sadar, banyak suara atau bisikan, mungkin itu halusinasi saya atau gimana ya, untuk tidak melanjutkan proses syuting. Dan beberapa kali saya kalau tidur ketindihan, saya merasakan itu sekitar 3 kali di sana, dan setelah itu di sana cuman diam aja gitu, cuman nggak mau mengganggu suasana proses syuting. Saya takutnya kalau saya ceritakan akhirnya teman-teman di sana juga malah jadi parno, malah jadi mikir hal yang negatif. Jadi ya saya simpen sendiri, yang akhirnya gara-gara hal tersebut tuh ada bisikan, udahlah cabut aja gitu. Saya melihat Bung Veldy waktu itu ya sempat menangis. Dia menangis seperti anak kecil, dia menangis waktu itu. Ketika kita lihat dia menangis seperti anak kecil. Nah, dan disitulah
saya merasa bahwa perjuangan Bung Veldy sangat-sangat memilukan lah ya, sangat-sangat memilukan. Tapi dalam proses itu saya dan Bung Veldy dan Bung Jeff juga, dan Bang Jeff juga selalu ada komunikasi ya. Saya mencoba untuk memberikan semangat kepada Bung Veldy untuk film ini harus diselesaikan. Nah, jadi karena ketika itu memang sudah masuk di COVID waktu syuting awal, cuma belum ada pembatasan. Nanti kemudian beberapa bulan kemudian memang tiba-tiba sudah ada apa yang kita sebut dengan lockdown ya, yang tahap pertama itu. Dan makanya memang akhirnya Mariara harus vakum, artinya memang setelah ada persoalan ya kita juga dihadapkan pada situasi di mana COVID-19 ini dengan situasi yang agak sulit. Dan pada bulan Maret ya, kalau saya tidak salah tanggal 6 Maret ya, kalau nggak salah ingat, tahun 2020 itu ya orang yang selama ini menemani kami, Bang Jeff, saya mendapat kabar beliau dari istrinya, saya WA dan Ibu Dian mengatakan bahwa Bang Jeff memang sudah meninggalnya di Jakarta waktu itu. Dan ya kami sangat terpukul dan sangat kehilangan. Dan dialog atau diskusi saya dengan Bang Jeff 2 bulan sebelumnya, Bang Jeff bilang bahwa dia akan menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi saya ingat betul dia bilang dia misinya ke Jakarta salah satunya adalah ingin merangkul lagi salah satu pemain yang sudah tidak ingin melanjutkan syuting, dan juga beberapa talent dan beberapa talent dan pemain-pemain yang lain juga dia berjanji untuk untuk mempertemukan. Karena memang waktu itu saya sempat berkata kan sebenarnya konflik yang terjadi adalah antara teman-teman ini, walaupun juga saya memang bertanggung jawab secara keseluruhan waktu itu, tapi memang juga menjadi tanggung jawab bersama saya dengan Bang Jeff. Dan dia bilang oke, dia akan mencoba merangkul lagi teman-teman itu. Dan benar saja pada hari beliau mau dimakamkan, saya hadir waktu itu tanpa janjian dengan teman-teman yang lain. Dan tiba-tiba salah satu pemeran senior di Mariara ya, Bung Erik Dayo, saya ingat waktu itu dia sambutan di pemakaman Bang Jeff. Dan ya di depan jenazah itulah akhirnya kami bisa dipersatukan. Jadi selama ini saya tidak ada komunikasi dengan Bang Erik, tapi ketika itu Bang Erik langsung bilang di depan jenazah, Bung, Mariara harus tuntas. Ya. Dan memang betul Bang Jeff memenuhi janjinya untuk mempersatukan kami. Jadi ya memang sepeninggalnya Bang Jeff almarhum, saya juga merasa luar biasa sedihnya, karena
kami sudah melewati beberapa proses yang luar biasa, ya, yang melelahkan, menguras emosi, ya, banyak sekali hal lah, ya. Air mata dan segala macam lah. Dan betul setelah peristiwa itu, saya kemudian intens berkomunikasi dengan Bang Erik dan termasuk Leon yang juga tiba-tiba sudah intens lagi berkomunikasi. Leon dengan produser kami di Jakarta, Bu Melan, dan langsung menyatakan kesiapan untuk melanjutkan syuting lagi, dan akhirnya kami sepakat, kami bertemu dan kami berkomitmen untuk lanjut syuting. Dan walaupun kemudian memang sangat disayangkan karena masih ada yang kemudian tidak mau lagi melanjutkan dan dampaknya cukup besar. Artinya karena ada beberapa continuity yang harus dilakukan di sebuah scene, dan dengan tidak hadirnya sejumlah pemain itu, maka ya kita harus melakukan beberapa revisi skrip, dan puji Tuhan, syukur pada Yang Maha Kuasa, ternyata kita diberikan jalan, bahkan menjadi Mariara ini semakin lebih diperkaya lagi dengan adanya pengembangan-pengembangan ide yang baru. Nah, berlanjut, kami bisa selesai syuting pada akhirnya. Ya setelah peristiwa itu kami masih ada dua kali lagi syuting, dan akhirnya bisa selesai. Kita selesaikan full, hanya ada beberapa tambahan scene. Dan masalah selanjutnya terjadi ketika kita masuk ke post production. Di post production ternyata problem ini fatal. Jadi dalam pengertian sebetulnya ada beberapa file yang memang waktu kita take sebelumnya, ya, itu ada beberapa file yang memang mungkin saya juga tidak tahu persis apakah kesalahannya berada di departemen kamera atau di departemen di post production. Tetapi file ini begitu kita mau olah, filenya error begitu. Dan bukan hanya satu, ada banyak begitu. Nah, karena dia error tentu harus ada beberapa yang akhirnya kita retake lagi. Nah, itu akhirnya ada tambahan scene yang harus kita retake. Jadi ada yang kita sudah susah-susah, ada satu scene yang kita ambil di lokasi yang sangat sulit, tapi karena filenya rusak ya kita harus take ulang begitu. Nah, dan yang paling parah adalah ketika conforming file, ya, dari offline kemudian ke online, sama sekali itu tidak terbaca. Bahkan ada beberapa hal yang cukup mengejutkan, bahkan mungkin bagi teman-teman di post production terutama editor ini cukup aneh. Itu kebetulan ada beberapa kali yang kayak berasa kok selalu bermasalah gitu kan. Terus kita coba lagi dari file-file berikutnya, ada beberapa file yang memang tiba-tiba waktu itu kayak kok ini di file ini aja nih gitu yang berasa kayak mengganjal kan. Terus akhirnya kita cari tahu. Nah, ternyata kita playback kan. Pada waktu itu memang ada beberapa kayak ini ada satu adegan yang menurut saya itu kok ini kayak macam-macam dia baca kayak mantra-mantra gitu kan. Cuman kan kita kan nggak tahu kan bahasa-bahasa itu kan. Nah, hingga pada akhirnya kita kan ada kenalan teman-teman, kita konsultasi ngobrol, akhirnya wah ini mantra ini beneran mantra yang buat kalau di dukun-dukun di sana gitu, di daerah itu gitu kan. Akhirnya masa sih apa ini masalahnya gitu kan. Nah, akhirnya kita kan, kalau saya kebetulan dengan hal-hal begitu pada waktu itu agak mengabaikan ya, maksudnya mitos lah gitu-gitu kan. Nah, hingga pada satu ketika pernah ini kita jalan convert lagi dalam file itu kan, tiba-tiba
ngeblank gitu kan tiba-tiba. Sebenarnya kalau bisa dibilang untuk yang biasa kita kerja udah cukup lah ya, kalau convert nggak pernah bermasalah. Nah ini tiba-tiba kok ngeblank hijau gitu kan. Nah itu tiba-tiba laptop itu nggak bisa dipakai sama sekali waktu itu. Ya udah sampai akhirnya saya telepon pada waktu itu konsultasi sama sutradaranya, Pak ini gimana laptopnya tiba-tiba bermasalah gitu. Nah akhirnya digantilah waktu itu. Selang berapa ini bisa. Terus kemudian kayak ada beberapa shot yang masih begitu lagi gitu. Sampai akhirnya kita habis 2 laptop. Prosesnya makanya sangat panjang untuk bisa conforming itu filenya dan sebagainya untuk bisa online. Kalau saya tidak salah kurang lebih setahun filenya baru bisa diolah ya, kemudian diproses dan diproses grading. Dan dalam proses grading hal ini juga terjadi. Jadi berulang-ulang kali file itu ya mengalami kendala. Tapi dengan semua support dan dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara dan teman-teman, tentu doa dari kawan-kawan sekalian yang sudah begitu antusias untuk menonton Mariara, ini menjadi kekuatan kami sehingga dengan segala daya upaya akhirnya film Mariara ini bisa selesai dikerjakan secara utuh di post production, yang kemudian tentu persoalan tidak selesai sampai di situ karena film ini sudah sangat dinanti-nantikan dan banyak orang yang berharap agar supaya film ini segera masuk ke layar lebar. Padahal proses untuk menuju ke situ juga adalah sebuah pergumulan yang sangat berat. Jadi kami juga melakukan banyak sekali improvisasi dengan semua network kawan dan orang yang bisa membantu agar supaya film ini bisa segera ditonton. Dan tentu film ini sekali lagi bukan soal kami, kru, pemain, talent. Film ini sebetulnya adalah kita, atau film ini adalah potret dari upaya, perjuangan, usaha, kerja keras dari masyarakat Sulawesi Utara untuk bisa melahirkan sebuah karya. Ini bukan persoalan uang lagi ya, tapi persoalan orang bisa menikmati film yang kita produksi dan juga bisa tahu bahwa oh ternyata di daerah Minahasa seperti ini. Terus kemudian Sulawesi Utara makin dikenal. Dan ini penghargaan buat pekerja seni Sulawesi Utara yang konon memang hidupnya benar-benar mengais rezeki yang tidak mudah gitu, nggak semudah yang kita bayangkan. Dan kita harus mengapresiasi itu. Proses pembuatan film Mariara ini cukup panjang, jadi sudah melewati zaman COVID juga, zaman COVID pandemi yang dimana banyak teman-teman kita juga meninggal di saat COVID-19. Baru kemarin juga kami dalam keadaan berduka karena ada 2 orang teman kami juga yang meninggal. Ya saya banyak belajar, satu itu saya banyak belajar bagaimana susahnya membuat sebuah karya film. Sekarang waktunya teman-teman sineas yang ada di Manado, Sulawesi Utara untuk bangkit. Kita harus tunjukin kalau kita juga punya karya-karya yang menarik banyak orang juga gitu. Nggak kalah menariknya dengan yang ada di daerah-daerah yang lain gitu. Mariara mencoba mengajukan model horor Manado atau model horor Minahasa atau model horor Sulawesi Utara. Nah di situ jadi unik. Kalau mau bicara tentang bagaimana Mariara dalam lingkup peta perfilman Indonesia, mungkin yang paling bisa kita puji dari keberadaan Mariara adalah semangatnya untuk bikin film.
Itu aja dulu. Bahwa ada semangat besar untuk bikin film dan semangat itu coba diwujudkan dengan benar. Artinya tidak berhenti cuma sampai pada posisi wah kita punya konsep, kita punya skenario, kita siap untuk apa ini, tetapi kebetulan kita tidak punya dana. Kan tidak, Mariara sempat sampai kemudian syuting, kemudian terwujud. Walaupun pada akhirnya pembuktian terakhir adalah dia memang ada. Film itu putar, terjadi. Jadi pendapat saya Mariara adalah film yang kalau orang bawa film ini maka orang akan melihat bagaimana suatu upaya dari yang tidak ada menjadi ada. Selama aku pegang film ya, maksudnya film daerah yang menurut aku ini luar biasa sih. Aku dari lihat materi awal udah langsung aku harus kerjain film ini sampai selesai. Kalau di film Mariara ini benar-benar menurut saya dari mulai proses yang begitu panjang yang benar-benar kalau nggak salah udah dari 2019 atau 2018 saya mengerjakan film ini. Banyak cerita drama panjang yang mungkin ketika kita bertemu dengan sutradara atau produser yang bisa dibilang nggak kuat mental, mungkin gue menyerah nih, nah, bisa dibilang mungkin. Tapi ini salut dengan sutradara kita, produser kita yang memang keren. Tentunya saya punya pengalaman baru karena dari yang tidak tahu acting jadi belajar acting. Tentunya dari orang-orang hebat juga yang ada di dalam project film Mariara The Movie ini. Semoga kesempatan ini bukan hanya Yas pribadi yang mengalami dan merasakan, ini juga dapat menjadi kesempatan buat anak-anak muda di luar sana, khususnya anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara untuk boleh memiliki kesempatan untuk dapat bergabung dengan perfilman yang ada di Sulawesi Utara. Supaya produksi ini bisa berkelanjutan, bukan hanya stop sampai di film Mariara, mungkin bisa nanti berikutnya ada produksi-produksi yang lain yang lebih bagus, yang lebih beredukasi, banyak talent atau maksudnya yang seperti Jeffrey mungkin yang banyak yang dari Sulawesi Utara yang bisa muncul untuk memajukan perfilman di Sulawesi Utara. Buat film Mariara sendiri bisa diterima oleh masyarakat, bisa menjadi tontonan yang bisa memberikan hiburan sekaligus edukasi. Dengan munculnya film lokal Mariara harusnya bisa menjadi momentum awal dari bangkitnya semua seniman-seniman Sulut yang bisa membuat film-film yang berkualitas. Orang akan melihat bagaimana satu karya seni yang serius sudah eksis, gitu. Dan eksistensi itu bukan hal yang sangat kecil. Bukan saja berbicara tentang kultur Minahasa, tapi secara Minahasa, Mariara kita harapkan sama-sama menjadi lokomotif yang menghela seluruh peradaban bangsa di Sulawesi Utara, bangsa-bangsa. Masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara, termasuk kawan NUA di seluruh dunia harus menjadi yang pertama untuk memberikan dukungan bagi kawan-kawan kita di Gorango Production. Memberikan dukungan bagi orang-orang yang bagi saya agak gila, yang mau mengorbankan banyak hal demi melahirkan karya ini. Dengan adanya Mariara The Movie ini tentunya diharapkan akan memperkaya khasanah pengetahuan, ide cerita bagi para pegiat perfilman di Sulawesi Utara untuk terus menggali. Kira-kira ada kisah-kisah apa yang dapat diangkat dari kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang belum pernah terangkat sebelumnya. Mari kita tonton film ini. Ya, saya ajak kita akan melihat wajah kita sendiri. Jadi sebetulnya Mariara ini adalah wajah kita sendiri secara kultural. Karena dalam kritik saya, film-film sebelumnya kita belum pernah melihat sebetulnya wajah budaya kita sendiri. Di luar daripada mungkin kekurangan-kekurangan yang ada dalam nanti ketika penayangan Mariara The Movie ini, saya berharap dukungan support dari orang Manado khususnya. Film ini bisa memicu seniman-seniman film lain yang ada di Manado
untuk lebih banyak lagi berkarya di dunia film.